teman-teman semua. Shalom. Shalom. Kita punya surprise loh. Udah siap belum? Siap. Udah siap dong. 3, 2, 1. Selamat Hari Anak Nasional. Yeay. Ada yang tahu Hari Anak Nasional itu diperingati tanggal berapa ya, Louis Michelle? 25. 25. Mendekati. Hari Anak Nasional itu diperingati setiap tanggal 23 Juli di setiap tahunnya. Yes, betul. Jadi kami mau mengucapkan kepada adik-adik di rumah selamat Hari Anak Nasional. Tapi setelah pujian penyembahan ada special presentation loh. Pasti anak-anak semua pada penasaran nih adik-adik di rumah. Kira-kira apa ya Kak Oyen? Mau tahu? Nanti kita mau simak dari Mama Papa ada mau beri sesuatu spesial buat kita semua. Oke? Oke. Semangat nunggunya? Semangat. Semangat dong. Oke, sebelum kita menyaksikannya, kakak mau ajak adik-adik semua di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau melompat bagi Tuhan. Yeay! Yuk berdiri. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus love the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus love the little children of the world. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Amin. Yesus mengasihi kita semua. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang sama Bapa kita. Kita mau beri yang terbaik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu
kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru rahmat-Mu Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat cinta kasih-Mu yang besar buat kami. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang selalu baru setiap hari. Besar kasih setia-Mu buat kami. Kami mengucap syukur di hari Minggu ini kami boleh beribadah bersama-sama keluarga kami. Walaupun kami tidak bisa berkumpul, tapi kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau ada dimanapun kami berada saat ini. Engkau yang menjamah, Engkau yang beri penghiburan, Engkau yang beri kekuatan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sesuai dengan pembicaraan kita di awal, Kak Oyan mau tepatin janji nih. Kita mau simak special presentation dari mama papa kalian. Yuk. Halo adik-adik, Shalom. Kami adalah orang tua dari Lala dan Josia. Nama anak kami Kevin dan Kenny. Nama anak kami Gloriana Joysarli. Halo, selamat pagi. Kami orang tua dari Joyce dan Jovi. Nama anak kita Joel Arlenda Manik. Alea Pres Damaning. Halo, nama saya Robi Roland Tagalung dan saya memiliki anak yang bersekolah minggu di gereja City Blessing yang bernama Jocelyn Sharon Givenia Tagalung. Hai semuanya. Nama anak saya yang ada di Sunday School adalah Kiana Disora Mana. Nama anak kami Michela Azaria Edelin Lumban Gaol dan Luigi Obadia Opir Lumban Gaol. Buat kami, Lala itu adalah anak yang sangat pemberani, anak yang sangat ceria, tapi dia harus bisa lebih disiplin lagi. Sedangkan untuk Josia, ya namanya juga anak-anak masih bayi, dia jadi masih seneng nangis. Apalagi kalau dia digangguin sama cicinya. Sifat atau karakter unik Kevin, penuh imajinasi, punya semangat yang tinggi untuk hobi yang dia suka. Sifat karakter unik Kenny selalu menjadi pengingat untuk hal-hal di rumah seperti mematikan lampu jika tidak perlu, angkat jemuran bila hujan. Gloriana itu anak yang perasa, terus penyayang juga, tapi memang kelihatan memiliki kemauan yang keras, tapi dia punya hati yang lembut di balik kemauan kerasnya itu. Anak kami yang pertama, Joyce, itu orangnya baik, mudah diatur. Kalau lagi nasihati, dia mendengarkan. Dan dia juga suka membaca.
Kalau Jovi karena dia masih bayi, saat ini belum terlihat karakternya yang banyak ya, cuma dia itu tidak susah makannya sangat gampang. Sifat atau karakter yang unik dari Jocelyn Sharon yang bisa dibanggakan adalah dia senang membantu orang, hatinya itu sangat peduli terhadap orang-orang atau lingkungan di sekitarnya. Dan karakter itu yang paling membuat saya itu bangga. Sifat yang unik dari Kiana adalah sangat ekspresif ya, dan sangat talkative sekali anaknya. Michela memiliki karakter yang peduli dengan teman-temannya, bahkan dengan sekelilingnya, orang yang sangat antusias, orang yang sungguh-sungguh mau memberikan dedikasi buat orang-orang di sekelilingnya, bahkan berkorban buat teman-temannya. Sedangkan Luigi orang yang sangat antusias, yang sangat caring sekali, bahkan detail demi detail dan sangat administratif untuk sesuatu yang harus ia lakukan, terutama dalam menolong orang lain. Dia penuh perencanaan, lalu alternatif lain dalam membantu teman-temannya. Alea, anak yang penyayang dan juga ceria. Kalau Joel, dia itu anak yang supel, gampang bergaul dan pemberani. Berani abis deh pokoknya. Sifat karakter yang perlu diperbaiki oleh Kevin, perlu lebih cepat dalam mengerjakan sesuatu, perlu belajar menerima nasihat. Sifat atau karakter yang perlu diperbaiki Kenny yaitu lebih mau belajar untuk berdoa dan memuji Tuhan. Kalau dari Joyce, yang perlu ditingkatkan adalah biar tidak gampang menyerah dan dia bisa lebih mandiri. Kalau untuk Jovi mungkin pengaturan jam tidurnya, karena sekarang jam tidurnya masih berantakan. Karena masih anak-anak sekolah minggu ya, dan dia juga masih 13 tahun, jadi saya pikir sedikit lebih lagi inisiatif untuk melakukan hal-hal yang diberikan atau yang dipercayakan kepadanya sebagai tanggung jawab. Kemudian sifat yang perlu diimprove atau diperbaiki dari Kiana, mungkin keras kepalanya ya. Hal yang harus ditingkatkan atau diimprove untuk Alea, harus lebih kalem ya nak, dan harus lebih sabar, jangan marah-marah. Nah kalau Joel ini hatinya halus gitu ya, maksudnya anaknya hatinya tuh gampang tersentuh. Satu sisi kadang dia gampang jadi mudah untuk menyerah gitu. Nah itu yang papi mami pengen Joel gak mudah menyerah, tapi terus mau berjuang karena Joel pasti bisa. Michela harus lebih bersabar dalam menghadapi banyak karakteristik atau tipe orang. Michela harus lebih dewasa dalam menghadapi setiap kelebihan bahkan kekurangan teman-teman. Jangan menjadi mudah marah karena ketidakmampuan mereka, tetapi bersabar mengajari, bahkan mendampingi teman-teman yang memerlukan bantuan. Di sisi lain, hal yang perlu diperbaiki dalam Luigi ke depan adalah tidak boleh terlalu memaksakan kehendak. Apa yang Louis mau untuk orang lain harus lakukan. Selalu berikan kesempatan buat orang lain untuk memberikan kemampuan mereka, meskipun kamu harus beradaptasi dengan hal itu. Mami papi harap Gloriana itu belajar lebih sabar, terus belajar lebih banyak untuk mendengarkan mami papi ya. Ya. Iya.
Nah, pesan kami buat mereka, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang menjadi berkat buat orang lain. Hidup mereka menjadi berkat, apapun yang mereka lakukan menjadi berkat buat orang lain. Pesan untuk anak-anak, supaya anak-anak mau dan bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat dan mengalami Tuhan. Mengiringi Tuhan seumur hidup mereka. Dan Dadah, babi. belum. Dan Dadah, babi. di balik namanya Gloriana, nama Gloriana adalah doanya Mami dan Papi. Gloriana Joy Starling menjadi pribadi yang berhati mulia, selalu ceria dan jadi kesayangan banyak orang. Pesan kami sebagai orang tua buat Joyce dan Joby, terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, dan baik kepada semua orang. Joel dan Alea, kalian adalah anak-anak yang terbaik dari Tuhan buat papi mami, gak ada yang lain. Kalian yang terbaik dari Tuhan. Apapun nanti pilihan Joel dan Lea, Joel mau jadi astronot atau Lea nanti mau jadi dancer, papi mami pasti dukung kalian. Kami akan melakukan yang terbaik. Mami sama papi pasti support kalian habis-habisan. Dan apapun yang terjadi, papi mami juga adalah papi mami yang akan mendampingi kalian selamanya. Pesan cinta saya untuk Jocelyn, untuk putri saya, tetaplah menjadi dirimu sendiri dengan segala kebaikan hatimu, tetap rajin dan juga tetap peduli terhadap orang-orang di sekitar lingkungan kamu. Pesan kami kepada Michela, tetap terus bertumbuh, terus membangun diri, setia melayani, jangan pernah menyerah dengan segala keadaan, maju terus. Pesan untuk Kiana dari mama papa, supaya Kiana jadi anak yang takut akan Tuhan, jadi anak yang taat sama orang tua, dan Kiana menjadi diri Kiana padanya. Mama dan papa selalu sayang Kiana. I love you. Diam dulu. Papi mami selalu sayang K2 Brothers, Kevin, Kenny. Mami Dedi sayang sama kalian. Dadah. Kami, Papa dan Mama, sayang sama Joyce dan Jovi. Papa dan Mama selalu mengasihi Michela dan mengasihi Luigi dengan sepenuh hati. Saya percaya bahwa Michela dan Luigi menjadi anak-anak yang membanggakan di hari-hari ke depan. Terima kasih. Papi mami sayang banget sama kalian. Oke? Dah sayang. Papi sayang kamu. Dadah. Mami papi selalu sayang sama Gloriana. Kiss. Bye-bye semuanya. Bye-bye semuanya. Cus. Dadah. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Akan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu.
Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai sini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Untukmu, hidup dan matiku. Bila musim berganti, sampai waktu berhenti, walau dunia membenci, ku kan tetap di sini. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi bersisa untuk dunia. Karena aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Papa Mama, terima kasih untuk setiap video yang sudah diberikan buat adik-adik sekolah minggu tercinta. Nah, adik-adik, setelah ini kita mau mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sisil. Yuk kita langsung menuju ke Kak Sisil. Happy Sunday adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Sisil. Semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan yang sehat ya. Di masa corona ini, kakak pertama-tama mau ingetin dulu, jangan lupa tentang 5M. Yang pertama, jangan lupa untuk sering cuci tangan. Yang kedua, kalau keluar rumah, adik-adik jangan lupa harus pakai masker, seperti ini adik-adik. Kemudian, yang ketiga, sebisa mungkin menjaga jarak. Yang keempat, kita harus menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi, sebisa mungkin tidak usah keluar rumah ya adik-adik. Walaupun bosen, kita cari kegiatan aja di dalam rumah. Nggak apa-apa, yang penting kita sehat dan orang lain pun juga bisa sehat. Oke, untuk yang minggu lalu, kita sudah mendengarkan firman tentang 12 pengintai. Nah, minggu ini kira-kira kita dengerin cerita tentang siapa ya? Oke, tanpa berlama-lama, kita saksikan saja videonya. Kisah hari ini adalah tentang seorang yang berhasil memimpin bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko, yaitu Yosua. Berita kemenangan bangsa Israel
tersebar ke semua raja di pesisir Laut Tengah sampai sejauh Gunung Lebanon. Semua raja-raja bersepakat untuk melawan Israel, tetapi orang Gibeon dari bangsa Hewi memutuskan untuk mengelabui Yosua. Untuk mengelabui, mereka berencana untuk berpura-pura menjadi bangsa yang tinggal di negeri yang jauh dan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Nah, untuk itu, mereka memuat keledai mereka dengan karung-karung tua dan kantong anggur yang buruk. Sedangkan mereka sendiri memakai pakaian yang compang-camping, sepatu tua, dan membawa bekal berisi roti-roti yang sudah kering dan berjamur. Setelah itu, bangsa Gibeon berjalan menuju Gilgal, kemah bangsa Israel. Sesampainya di Gilgal, utusan dari bangsa Gibeon bertemu dengan Yosua dan para pemimpin Israel. Mereka berkata bahwa mereka berangkat dari negeri yang jauh karena mendengar tentang Tuhan Allah Israel dan apa yang dilakukannya terhadap Mesir, Amori, Heshbon, dan datang untuk menyatakan diri bahwa mereka takluk kepada bangsa Israel dan ingin mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Mereka juga menunjukkan perbekalan mereka yang sudah berjamur dan roti-roti mereka yang sudah kering. Kemudian, melihat kondisi tersebut, tanpa bertanya kepada Tuhan, Yosua akhirnya mengadakan perjanjian persahabatan dengan orang Gibeon dan berjanji untuk tidak membunuh mereka. Kemudian bangsa Israel menerima sedikit dari perbekalan tersebut. Tiga hari kemudian, orang-orang Israel berangkat dari Gilgal menuju Gibeon, dan mereka melihat bahwa negeri Gibeon itu ternyata dekat. Melihat hal itu, orang-orang Israel menjadi marah karena mereka merasa telah dibohongi oleh orang Gibeon. Tetapi para pemimpin Israel mengingatkan bahwa mereka sudah berjanji untuk tidak membunuh orang Gibeon. Akhirnya, Yosua memanggil orang Gibeon. Kemudian orang Gibeon mengakui kesalahannya dan menjadi hamba sebagai tukang kayu dan tukang pikul air untuk bangsa Israel dan rumah Allah. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Tadi kita sudah mendengar cerita tentang Yosua. Bagaimana Yosua bisa menepati janjinya. Kakak rekap sedikit ya adik-adik ya. Jadi pada saat itu Yosua dan orang-orang Israel itu sudah mengalami kemenangan demi kemenangan melawan raja-raja yang ada di dalam tanah perjanjian. Nah, mendengar hal itu, bangsa Gibeon yang ada di kota Gibeon itu merasa ketakutan adik-adik. Waduh, jangan sampai nih kita dibunuh juga sama orang Israel. Jadi mereka tidak bersama dengan raja-raja yang lain. Kalau raja-raja yang lain yang belum berperang melawan Israel, mereka bersepakat mereka mau bersatu untuk melawan Israel. Tetapi bangsa Gibeon itu beda. Mereka tidak mau melawan Israel. Mereka tidak mau sampai dibunuh oleh bangsa Israel, karena yang mereka dengar Tuhannya bangsa Israel itu adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, makanya bangsa Gibeon ini akhirnya mereka menyamar adik-adik. Mereka pakai baju compang-camping, terus mereka juga bawa keledai yang isinya itu barang-barang yang udah berjamur, barang-barang yang udah tua gitu. Mereka bawa ke bangsa Israel. Mereka berbicara ke bangsa Israel tuh seakan-akan mereka itu berasal dari negeri yang jauh. Padahal mereka itu adalah bangsa yang tinggal juga di dalam tanah perjanjian yang mau direbut oleh bangsa Israel. Nah, kemudian ketika mereka ketemu dengan bangsa Israel, yaitu waktu itu pemimpinnya adalah Yosua, mereka bilang, oh kita tuh dari negeri yang jauh, kita mau mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Sampai akhirnya ketika bangsa Israel melihat kondisinya mereka, melihat bawaannya mereka yang sudah berjamur, roti-rotinya sudah berjamur, kemudian pakaian mereka yang sudah lusuh, seperti memang dari perjalanan yang jauh. Akhirnya bangsa Israel, oh oke, kita ada perjanjian persahabatan, kita tidak akan membunuh bangsa Gibeon. Nah, akhirnya mereka kembali kan. 3 hari kemudian, jadi kan bangsa Israel gerak terus tuh adik-adik kan untuk menguasai tanah perjanjian. Ketika 3 hari mereka dalam perjalanan, mereka akhirnya ketemu dengan yang namanya kota Gibeon. Nah, di situ bangsa Israel merasa tertipu adik-adik. Kok begini sih? Kemarin bilangnya mereka dari negeri yang jauh dan kita udah terlanjur bikin perjanjian.
Nah, akhirnya Yosua dia tetap menepati janjinya. Dia tidak membunuh bangsa Gibeon, tetapi akhirnya mereka bersepakat menjadikan bangsa Gibeon sebagai tukang kayu dan tukang pikul air untuk rumah Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, dari Yosua, kisah Yosua ini kita bisa belajar mengenai kejujuran adik-adik. Bagaimana kalau misalnya orang yang jujur itu, yang pertama adalah kita harus melakukan apa yang kita katakan. Jadi kalau misalnya kita sudah berjanji nih adik-adik, misalnya adik-adik janji yang mama aku mau kerjain PR-nya jam 4 gitu. Ya udah adik-adik, kalau adik-adik kita punya karakter kejujuran, jam 4 itu kita akan mengerjakan PR sesuai janji kita ke orang tua kita. Sama juga Yosua sudah berjanji tidak akan membunuh bangsa Gibeon. Oleh karena itu, karena dia punya sifat yang jujur, akhirnya dia menepati janjinya. Nah, bangsa Gibeon juga adik-adik, dia akhirnya bangsa Gibeon itu mengakui kepada orang-orang Israel bahwa memang mereka itu sudah menipu bangsa Israel karena memang mereka takut akan dibunuh. Seperti itu. Nah, mereka juga yang tadinya tidak jujur, bohong, mereka akhirnya berani menyampaikan kejujuran, berani meminta maaf atas ketidakjujurannya dan menerima konsekuensinya, yaitu mereka menjadi tukang kayu dan tukang pikul air untuk rumah Tuhan. Nah, semoga ya adik-adik dari kisah ini kita bisa belajar dan untuk kedepannya supaya karakter kejujuran itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita adik-adik. Oke, kakak nggak mau lama-lama lagi. Setelah ini kita akan masuk ke games. Oke, kita panggil Kak Belinda. Dadah. Teman-teman, saya akan menyanyikan lagu Ayat Hafalan. Yuk nyanyi bareng-bareng. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Sekali lagi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Terima kasih Kak Sisil untuk firman-Nya hari ini. Nah, adik-adik masih semangat kan kita untuk melakukan aktivitas hari ini? Nah, sebelum kita melakukan aktiviti hari ini, kakak mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang selalu setia mengirimkan video ayat hafalan maupun video tentang aktivitas. Coba kalian puji diri kalian masing-masing, bilang good job. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan mengajak kalian untuk membuat aktiviti yaitu gambar tangan yang nanti hasil akhirnya akan seperti ini ya adik-adik ya. Nah, kenapa sih kita membuat gambar tangan ini? Supaya adik-adik mengingat tentang firman Tuhan hari ini, yaitu tentang Yosua memegang janji kepada bangsa Gibeon. Biasanya orang kalau berjanji itu biasanya mereka mengangkat tangan. Nah, kali ini kita akan membuat aktiviti gambar tangan seperti ini. Yuk adik-adik, kita langsung mulai aja aktiviti kita hari ini. Adik-adik, bahan yang perlu disiapkan 1 lembar karton berwarna putih, atau jika adik-adik tidak ada bisa menggunakan kertas HVS,
Lalu ada stiker, atau adik-adik bisa menggunakan pensil warna ataupun krayon jika punya, gunting, pensil, dan juga spidol. Langkah pertama, kita ambil karton yang berwarna putih, lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Lalu kita mulai membuat pola tangan dengan posisi kartonnya seperti ini ya adik-adik. Setelah pola tangannya sudah kita gambar, kita akan mengguntingnya sesuai dengan pola yang kita sudah buat. Nah, adik-adik harus meminta bantuan kepada orang tua jika adik-adik belum bisa menggunakan gunting. Nah, adik-adik setelah selesai menggunting, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita buka dan kita bisa menuliskan firman Tuhan yang tadi dibahas oleh Kak Sisil di gambar tangan yang sudah kita buat. Hari ini firman Tuhannya tentang Yosua memegang janji kepada bangsa Gibeon. Nah, adik-adik juga bisa menuliskan nama adik-adik di bawah ini ya. Kakak akan menuliskan nama kakak di bawah ini. Nah, tentunya adik-adik bisa menghiasnya supaya gambar tangan ini lebih menarik. Nah, kakak akan menghiasnya dengan menggunakan stiker. Kalau adik-adik tidak punya stiker, adik-adik bisa menggambar sesuai dengan kreasi adik-adik. Adik-adik bisa menggambar bunga. Apapun yang adik-adik ingin gambar, silakan ya adik-adik. Nah, adik-adik, gambar tangan kakak sudah selesai, atau adik-adik jika adik-adik ingin mewarnainya pun silakan ya adik-adik. Pokoknya adik-adik bisa berkreasi sesuka hati kalian sehingga gambar tangan kalian menjadi lebih menarik. Selesai hari ini untuk aktivitas kita. Nah, adik-adik, aktiviti kakak sudah selesai. Hasil akhirnya akan seperti ini. Gampang kan aktivitinya? Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah Sunday School hari ini, jangan lupa apabila adik-adik sudah selesai dengan aktivitas kalian, adik-adik bisa mengirimkannya ke Instagram gereja ataupun kirim ke kakak-kakak Sunday School. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah Sunday School kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Bapa untuk pimpinan Kau Tuhan, untuk ibadah Sunday School kami hari ini Tuhan bisa berjalan dengan baik Tuhan, dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya Bapa. Bapa, urapi kami Tuhan, biar kami benar-benar melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan hari ini. Jaga dan lindungi juga Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami percaya bahwa perlindungan Kau sempurna. Berkati kami Tuhan, adik-adik Tuhan yang masih sekolah Engkau berkati, Kau berikan juga kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, amin. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah Sunday School. Bye!